Ada yang mengatakan umroh pertama, kedua, ketiga sunnah, tapi keempat dan seterusnya makruh jika belum menunaikan haji. Katanya adalah lebih baik simpan duit untuk pergi haji. Mana? Nama tak saya bacakan ya. Jamaah dari Natuna. Natuna ini dari Batam 1 jam lagi naik pesawat. Sudah arah ke Vietnam sana. Saya sering mendengar ceramah kalau perempuan muslim berpergian jauh harus ada mahram. Sedangkan saya pergi umrah ini tak ada mahram. Sah atau tidak umrah saya Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, orang yang berangkat haji perjalanannya aman, ada perempuan-perempuan ramai yang amanah, maka hajinya sah. Bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata. Haji dan umrah. Haji dengan umrah itu wawunya waw ataf di situ. Berarti hukumnya sama. Pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah. Ketiga, ada di situ laki-laki walaupun tak mahram tapi amanah. Sekarang, apakah 3 syarat ini ada dalam perjalanan kita ini? Pertama, perjalanannya aman. Aman, tak ada yang bisa mengganggu Bapak Ibu. Yang kedua, perempuannya baik-baik. Baik-baik semua ini, solihah semua. Yang ketiga, laki-laki yang ikutnya pun baik-baik. Kenapa zaman Nabi dulu disyaratkan ketat betul? Karena mereka naik unta melewati gurun pasir. Suami, kalau tak ada suami, abang, kalau tak ada suami, adik, atuk, wali mesti mendampingi. Kalau tidak, dikhawatirkan. Itulah kronologisnya zaman dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, seandainya tidak dibenarkan, mana mungkin pemerintah Saudi Arabia mengizinkan Bapak Ibu masuk? Pasti ditanyanya, mana mahram? Kenapa diizinkan? Karena tercukupi 3 syarat tadi. Jadi insya Allah umroh kita maqbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Tapi banyak juga orang berangkat umroh tak betul sekarang. Alhamdulillah, tengok dari posting. Alhamdulillah bisa berangkat umroh sama pacar. Apa ini? Berbuat maksiat di tanah mulia, merusak. Nikah dulu baru berangkat umrah. Tunangan pun tak boleh. Tunangan bukan berarti halal. Jalan sana jalan kemari tanah haram. Saya sampai sekarang tak masuk di pikiran saya, bagaimana orang belum nikah, pacaran, tunangan, pergi ke tanah suci. Apa tak ada nafsu dia nengok calonnya juga? Paling tidak otaknya kan berzina pikiran. Nikah dulu, habis nikah bulan madunya baru kemana. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum ya, jangan yang pula yang mudah ini. Yang belum dipertemukan Allah, nanti datang lagi. Bulan berapa umroh akbar Ustaz? Oktober khusus kita buat umroh akbar bulan madu. Jangan berangkat sama pacar, maksiat, dosa, na'udzubillah. Allahu a'lam. Jamaah dari Malaysia. Ada yang mengatakan umroh pertama, kedua, ketiga sunnah, tapi keempat dan seterusnya makruh jika belum menunaikan haji. Katanya adalah lebih baik simpan duit untuk pergi haji. Keterangan, kami bukan tak ada niat untuk tunaikan haji, tapi gilirannya adalah agak lama. Dan kalau pakai paket privat sangat mahal. Apa pendapat Pak Ustadz? Adakah wajib simpan duit pergi haji? Betulkah makruh umroh yang keempat, kelima, berikutnya itu? Dalil yang mereka pakai itu begini. Nabi umroh itu tahun ke-6, tahun ke-7 qadha, tahun ke-8, tahun ke-10, 3 kali. Yang qadha ini Nabi tak ikut, Abu Bakar yang pergi.
tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10. 4. Sebetulnya yang 3. Makanya kata dia yang keempat itu makruh. Tak ada, tak bisa dijadikan dalil. Jadi umroh itu silakan mau umroh berapa kali, karena kita pada hakikatnya juga sudah nyetor ongkos naik haji. Kita bayarkan Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, saya sudah bayarkan bahwa berangkatnya nanti di tahun 2025, 2030, 2035. Selama itu kita mau berangkat umroh tiap tahun, maka dibolehkan, tidak makruh. Karena kita sekarang tidak bisa langsung terus berangkat karena proses orang yang begitu banyak, begitu ramai. Itu tak bisa jadi dalil tentang Nabi yang 3 kali tadi. Karena qiyasnya qiyas ma'al farik, tak bisa jadi dalil qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Karena zaman Nabi dengan zaman sekarang tentang masalah pembayaran sudah dilakukan, tidak bisa berangkat karena orang terlalu banyak. Itu tidak terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi kita bayar, apakah cash atau kita cicil, dan kita bayar terus sampai nanti akhirnya kita berangkat, dan kita tetap berangkat melaksanakan umroh. Umrohnya insya Allah umroh makbulah, tidak makruh. Yang tidak boleh itu tidak mau haji sama sekali. Itu yang tak betul. Saya tak mau haji Pak Ustaz, saya umroh aja. Itu tak boleh. Karena haji wajib man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Wallahu a'lam. Proses mobilisasi jamaah dari Madinah ke Makkah untuk umroh cukup berat. Kepayahan segi jarak, juga waktu umumnya sampai Makkah sekitar ba'da isya. Dalam kondisi ini mana lebih baik, istirahat tidur dulu atau melanjutkan rukun umroh sampai tahallul? Bagaimana dulu Nabi juga para sahabat perjalanan dari Madinah sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah jam 10 malam. Apakah langsung tawaf sa'i tahallul atau istirahat dulu? Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ekonomi, mampu kesehatan. Saya tak sanggup tawaf Pak Ustadz, saya mesti tidur dulu, nanti jam 4 baru saya langsung tawaf sa'i, nanti jam 5, 5.30 sekaligus saya sholat subuh. Boleh. Karena tidak mesti ada syarat waktu terbit matahari waktunya habis. Tidak. Nah, jadi masalah umroh ini tidak ada kewajiban dipercepat secepat-cepatnya. Tak ada begitu. Tidak ada istilah takjil seperti bulan Ramadan, takjil iftar, menyegerakan berbuka. Tak ada. Jadi setelah dia pakai ihram, kapan dia mampu melaksanakan tawaf, habis itu sa'i, tahallul. Saya sanggupnya habis subuh besok, habis subuh dilaksanakan. Sampai di Makkah, tidur dia. Habis sholat subuh. Kenapa selama ini orang cepat-cepat mau tawaf? Takut melanggar larangan itu yang dikhawatirkan. Kalau sanggup dia, misalnya orang tua kita tak mampu, ya kita nanti habis subuh jam 9 kita kasih tahu, jaga larangan-larangan, baru dilaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul berdasarkan kemampuan, kesehatan. Wallahu a'lam.